kita harus bersikap objektif memandang segalanya. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ulama untuk tabligh, mewajibkan ulama untuk ta'lim, mewajibkan ulama untuk ta'dib. Apa makna itu? Jadi betapa penghargaan terhadap posisi ulama begitu dahsyat, begitu besar. Para pemirsa TV Wah dimanapun berada. Ya. Mungkin masih ada ulama yang belum berperan dengan keulamaannya. Ada ulama yang masih belum sempurna menjalankan keulamaannya. Ya. MUI sendiri, saya kebetulan di komisi kajian dan penelitian serta pengembangan. Ya, kita berusaha menjadi manusia-manusia, insan-insan yang religius tetapi nasionalismenya yang tinggi. Nasionalisme yang dilandasi dengan spirit agama. Bagaimanapun agama lebih muncul duluan daripada negara. Nabi ada, Rasul datang ke dunia tanpa ada negara. Negara itu terbentuk setelah praktek agama dan keberagaman. Oh, ternyata ada kebutuhan, lahirnya komunitas. Lahirnya nanti ada otoritas wilayah dan lain sebagainya. Jadi optimisme kita yang saya tekankan di awal tausiah ini adalah bagaimana kita merangkai harmonisasi, merangkai kebersamaan, merangkai satu nafas antara agama dan negara agar lahir optimisme yang kuat, optimisme yang hebat sekali. Kita tidak menghendaki umat bangsa yang tercabik-cabik karena agama, atau agama yang justru dijauhkan, diasingkan oleh negara. Ini jelas akan mengubur optimisme kita. Ya, Al-Ghazali jelas bahwa agama dan negara itu adalah dua matahari kembar, dua kembaran. Agama adalah fondamen, sementara negara adalah pengayom, pelindung, fasilitator dari agama itu sendiri. Bukankah indah kalau antara agama dan negara berjalan seiringan? Jangan lupakan peran ulama ketika membangun negara yang namanya Indonesia. Jangan lupakan sejarah, keberadaan, eksistensi, perjuangan para santri, ulama yang begitu rela mengorbankan jiwa raganya demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan melupakan sejarah. Konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, ya itu memang mungkin ada dari satu sisi kultur, alias konflik yang memang sangat rentan terbakar kapanpun di Mesir, di negara Timur Tengah. Yang kedua memang boleh jadi memang ada kekuatan civil society di negara Timur Tengah itu sangat lemah. Hampir tidak ada ormas, organisasi kemasyarakatan, kecuali Indonesia. Nah, tetapi dalam hal ini mari kita masih cukup risih ketika melihat bagaimana ya Timur Tengah dianggap berhubungan dengan konfliknya, dianggap sesuatu yang diametral dengan bangsa Indonesia. Kita pikir itu kurang tepat. Ada yang alergi dengan bahasa Arab, alergi dengan budaya Arab. Mari kita tutup semua itu. Kita bangun kolaborasi, kita bangun harmonisasi antar budaya, antar negara. Mari kita ambil sisi positif dari bangsa manapun. Apalagi bangsa Arab. Jangan dilupakan sebagai bangsa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia yang dipelopori oleh ulama besar Mesir. Jangan lupakan hal itu, para pemirsa TV One dimanapun berada. Indonesia yang kita cintai adalah wadah terbaik untuk mengabdi, untuk berbakti dalam bingkai kompromisasi antara din dan daulah, antara agama dan negara ini. Cukuplah mungkin kekeliruan, mungkin cara pandang yang membuat optimisme kita meredup.
di tengah harmonisasi antara umat, antara agama dan negara. Saya kira cukup. Ya, kita membutuhkan sekali ya edukasi yang berkelanjutan, ulama-ulama yang berwibawa, umara-umara yang memang menjaga betul eksistensi ulama dengan sebaik-baiknya. Kalau terjadi kompromisasi, harmonisasi, tidak terjadi sikap yang diametral antara keduanya, kita akan lahir semangat optimisme, semangat ini. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi optimisme kita adalah optimisme yang berbasis basirah dan ma'rifah, mata batin kita maupun pengetahuan kita. Selama masjid tegak di mana-mana, selama Al-Quran dibuka, dibaca, ditelah dan dipraktekkan, selama sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul dijaga, dipelihara, selama ulama-ulama diberikan posisinya, selama pesantren madrasah benar-benar menjadi mitra dalam pendidikan nasional ini, kita optimis para pemirsa, masa depan bangsa ini akan cerah. Hindarkan dari semua sektarianisme, dari fundamentalisme, termasuk ya dari barangkali tindakan atau persepsi negatif kepada praktik keislaman. Mari kita kembangkan tasamuh, toleran. Kita bangkitkan ta'awun, kerjasama. Kita perbesar tafahum, saling pengertian, sehingga kita mampu memiliki jiwa-jiwa yang optimis, jiwa-jiwa yang kreatif di tengah tantangan sebesar apapun. Kita bangga dengan keislaman tanpa melupakan nasionalisme. Kita terikat dengan nasionalisme yang dibatasi tentu dengan batas-batas teologis keberagamaan. Indah sekali optimisme umat adalah optimisme yang wajar. Optimisme yang melahirkan kesadaran dan tanggung jawab bahwa kita semua adalah anak-anak negeri. Anak-anak negeri yang sangat merindukan tercapainya keadilan di negeri ini. Kedamaian di dalam bangsa ini. Ulama-ulama yang berwibawa. Umara-umara yang di pengayom agama. Anak-anak negeri yang tiada henti berbakti dengan ikhlas bagi umat, bangsa, dan negeri ini. Cukup sudah kesalahan ataupun mungkin kekeliruan yang pernah terjadi. Tatap ke depan, kemudian lakukan perubahan, dan mari hadirkan kesadaran bersama agar Indonesia optimis menuju baldah thayyibah warabun ghabur. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.